Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Andrani dari Universitas Bung Hatta. Saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu manajemen pendidikan, yang dibimbing oleh dosen yaitu Ibu Dr. Sukmaneti MSI. Baik, judul observasi saya kali ini yaitu hubungan pemimpin dalam komunikasi serta peran pemimpin dalam pengambilan keputusan di SDN 008 Muara Uwai. Yang pertama kita bahas yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran kepemimpinan dalam berkomunikasi dan pengambilan keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua yaitu bagaimana cara pemimpin untuk berkomunikasi dengan orang tua dan siswa untuk menyampaikan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi pemimpin dalam mengambil keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan penulisan laporan yang pertama yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pemimpin untuk berkomunikasi dengan orang tua dan siswa untuk menyampaikan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemimpin dalam mengambil keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19. Edwin Giseli dalam Handoko tahun 2001 mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dengan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi Hasibuan tahun 2001. Definisi lain kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, Siagan 2002. Indikator kepemimpinan menurut Wahyu Sumido tahun 1991 halaman 154 diantaranya adalah 1. Bersifat adil. Dalam kegiatan suatu organisasi, rasa kebersamaan di antara para anggota adalah mutlak. Sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan daripada kesepakatan antara para bawahan maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memberi sugesti. Sugesti biasanya disebut sebagai saran atau anjuran. Dalam rangka kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang mampu menggerakkan hati orang lain, dan sugesti mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memelihara dan memberi harga diri serta rasa pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan di antara para bawahan. Karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemimpin untuk mau memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan atau informasi berupa gagasan, fakta, pikiran, perasaan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Menurut Eugene 2001, komunikasi adalah proses dalam pengaturan organisasi untuk memelihara agar manajemen dan para karyawan tetap tahu tentang bermacam-macam hal yang relevan. Sedangkan menurut Haryani tahun 2010, komunikasi merupakan proses di mana seseorang komunikator mengirim stimulasi, biasanya dengan simbol-simbol verbal, untuk mengubah perilaku dari orang lain atau komunikan. Menurut Mangkunegara tahun 2000, komunikasi adalah proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain, dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu yang menghasilkan sebuah informasi
saluran komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian pesan antar anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti halnya komunikasi antara batasan dan bawahan maupun antara sesama bawahan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Dalam pengembangan organisasi, komunikasi memiliki fungsi signifikan sebab merefleksikan keterlibatan dari seluruh komponen. A. Komunikasi dan pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan organisasi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, agar tujuan dapat tercapai dengan baik, pemimpin perlu menumbuhkan dan memelihara komunikasi secara efektif dengan seluruh anggota organisasi. B. Komunikasi dan perumusan kebijakan setelah tujuan organisasi terumuskan. Langkah selanjutnya adalah proses penentuan berbagai kebijakan yang hendak ditempuh. Dalam seluruh proses perumusan kebijakan tersebut, komunikasi sangat diperlukan. Dalam arti perlu diakumulasi ide, pemikiran, pendapat, dan saran dari para anggota, di mana hal tersebut dapat dicapai jika komunikasi dijalankan dengan baik. Komunikasi dengan pengambilan keputusan dalam situasi bagaimanapun. Komunikasi yang efektif amat diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cermat, cepat, dan tepat. Melalui komunikasi secara intensif, informasi dapat diperoleh secara lebih lengkap, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat, terarah, dan dipahami landasannya. Dengan demikian, keputusan akan menjadi kesepakatan bersama dan untuk dilaksanakan secara bersama. D. Komunikasi dan proses perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan penting dalam manajemen organisasi. Melalui komunikasi dengan berbagai komponen, proses perencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu dan lebih terbuka. Sebab mendapat dukungan yang diperlukan sebagai jaminan penting dalam keberhasilan pelaksanaannya. E. Komunikasi dan pengorganisasian. Perencanaan organisasi tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian ketika diterapkan di lapangan. Dalam kondisi demikian, komunikasi dengan seluruh anggota sebagai pelaksana program sangat diperlukan, terutama agar pelaksananya dapat dikoordinasikan dengan baik. F. Komunikasi dan pengawasan. Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan pengawasan, maka perlu komunikasi yang baik antara pihak yang mengawasi dan yang diawasi. Dengan demikian, melalui komunikasi akan menunjang keberhasilan proses pengawasan. Proses komunikasi dapat dibagi dalam beberapa langkah, antara lain: transmisi merupakan tahap penyampaian pesan, di mana tahap ini merupakan kemampuan membentuk dan menyampaikan ide kepada pihak lain. Yang kedua, penerimaan. Transmisi tanpa penerimaan bukanlah berkomunikasi, dan penerimaan sekecil apapun memiliki arti penting dalam komunikasi. Yang ketiga, pengertian. Suatu pesan harus dimengerti terlebih dahulu sebelum pesan itu dikomunikasikan, sehingga pengertian ini merupakan bentuk kesesuaian dan kerjasama antara komunikator dengan komunikan. Yang keempat, respon. Respon merupakan langkah akhir dalam komunikasi. Respon dapat bersifat positif, negatif, maupun pasif. Respon positif terjadi ketika komunikan menerima apa yang disampaikan. Respon negatif ketika komunikan menolak, dan bersifat pasif ketika komunikan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pesan sehingga tidak ada respon. Prinsip-prinsip dan kendala dalam komunikasi. Agar komunikasi dapat benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus memperhatikan berbagai aspek. Rohani menguraikan beberapa prinsip yang penting untuk diperhatikan oleh komunikator. Yang pertama, usahakan berkomunikasi secara timbal balik. Yang kedua, ciptakan situasi yang rileks dan komunikatif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang keempat, berbicaralah yang sangat singkat tetapi padat. Yang kelima, berbicaralah yang sesuai dengan kemampuan komunikan, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. 6. Berbicaralah pelan-pelan atau tak terlalu cepat. 7.
Kontrol dan kendalikan isi pesan yang disampaikan. 8. Tumbuhkan motivasi dan rasa pengabdian serta pengorbanan. Lapangan dan pembahasan temuan lapangan. 1. Lokasi observasi. Dalam observasi ini, penulis mengambil lokasi di SDN 008 Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pelaksana observasi, penulis telah melaksanakan observasi selama 2 kali, antara lain pada yang pertama, tanggal 27 Desember 2020, permohonan izin observasi dan perkenalan diri dari kegiatan ini dilakukan sebelum sekolah diliburkan. Yang kedua, 7 Januari 2021, melakukan serangkaian wawancara kepada Kepala Sekolah SDN 008 Muara Uwai. Subjek observasi. Subjek observasi yang penulis pilih adalah Kepala Sekolah SDN 008 Muara Uwai. Variabel observasi. Variabel observasi adalah hubungan kepemimpinan dalam komunikasi yang bertumpu pada bagaimana komunikasi pemimpin dan peran pemimpin dalam mengambil keputusan. 5. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mengenai hubungan pemimpin dalam komunikasi dan bagaimana peran pemimpin dalam pengambilan keputusan adalah melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin. Pembahasan. 1. Bagaimana peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19? Peran mencari dan memberi informasi merupakan jantung kualitas perubahan atau organisasi. Artinya, walaupun produk dan layanan purna jual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternal tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal masyarakat dan koordinasi kerjanya di dalamnya jelek. Pencarian serta penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar disampaikan kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan. Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus dimonitor agar diketahui dampak internal maupun eksternalnya. Monitoring tidak dapat dilakukan asal-asalan saja, tetapi harus betul-betul dirancang secara efektif dan sistematik. Selain itu, seseorang pemimpin juga harus menjalankan peran konsulting baik di lingkungan internal organisasi maupun keluar organisasi secara baik, sehingga tercipta budaya organisasi yang baik pula. Sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seseorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan simpatik kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari pelaksanaan wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Yelmi Ayib SPD tentang peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan pada saat pandemi COVID-19 ini, Ibu Yelmi Ayib menjawab, peran kepemimpinan itu sangat penting. Kenapa? Karena pemimpin ini sebagai acuan untuk bawahannya. Pemimpin mempunyai risiko besar dalam semua keputusannya, baik itu dianggap baik ataupun sebaliknya. Saya bertanya kepada Ibu Yelmi Ayib lagi, bagaimana Ibu mengambil keputusan dan apa saja pertimbangan Ibu? Ibu Yelmi Ayib menjawab, saya mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Sebelum itu, saya dan guru lainnya melaksanakan rapat di ruang majelis guru. Kami membahas bagaimana keadaan di sekolah, di sekitar lingkungan, apa saja yang harus dipertimbangkan. Saya menjelaskan situasi di lingkungan sekolah dimulai berbahayanya karena ada salah satu pegawai puskesmas yang tidak jauh dari sekolah sudah positif COVID-19. Karena kami guru sangat mementingkan kesehatan, majelis guru sepakat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Semua tugas dan pembelajaran dikirim ke grup WhatsApp per kelasnya. Yang kedua, bagaimana cara pemimpin untuk berkomunikasi dengan orang tua dan siswa untuk menyampaikan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal atau communication pada hakikatnya adalah interaksi antara seorang individu dan individu lainnya. Tempat lambang-lambang pesan secara efektif digunakan, terutama dalam hal komunikasi antara manusia menggunakan bahasa. Menurut Agus M. Harjana, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula.
Menurut Arni Muhammad, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui kebalikannya. Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama komunikasi dia communication, yakni komunikasi yang berlangsung antara dua orang, dan yang kedua untuk komunikasi triadik, yakni komunikasi yang berlangsung antar tiga orang atau triadic communication. Ibu Yelmi Ayub menjelaskan setiap komunikasi dan informasi akan disampaikan melalui grup WhatsApp sekolah, dan informasi untuk pembelajaran juga disampaikan di sana. Saya bertanya kepada Ibu Yelmi, bagaimanakah cara siswa belajar dalam keadaan daring seperti ini? Ibu Yelmi Ayub menjawab, menggunakan grup WhatsApp per kelasnya dan dikondisikan oleh wali kelas masing-masing. Saya pun bertanya, bagaimana jika orang tua dan siswa tidak mempunyai handphone Android? Ibu Yelmi Ayub menjawab, Ibu mengadakan pembelajaran di rumah salah satu siswa yang zona rumahnya termasuk aman, dan membatasi beberapa siswa untuk datang. Siswa di sekolah SDN 008 Muara Uwai ini tergolong sangat kecil, karena posisi sekolahnya lumayan jauh dari kota. Semenjak adanya zonasi yang diterapkan oleh pemerintah, lumayan banyak yang mendaftar di sekolah ini. Yang awalnya anak kelas 1 mendaftar cuma sekitar 4 orang, semenjak ada zonasi, sudah lumayan banyak yang daftar, yaitu 16 orang siswa. Karena jumlah siswa yang sedikit, maka itu ibu memberi arahan untuk belajar di rumah temannya, dan ibu tetap menginginkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan membawa hand sanitizer. Apa saja kendala yang dihadapi pemimpin dalam mengambil keputusan di SDN 008 Muara Uwai pada masa pandemi COVID-19? Banyak hal dalam hidup tidak berjalan sesuai rencana, baik dalam konteks bisnis maupun konteks personal. Demikian pula hal yang terjadi dalam kehidupan seorang pemimpin. Banyak hal yang telah diputuskan dan diproyeksi untuk kelangsungan serta kemajuan organisasi, tetapi nyatanya masih saja ada beberapa hal yang akhirnya tidak tercapai. Performa tim yang tidak efektif dapat menjadi penyebab tidak adanya pencapaian visi dan misi organisasi. Namun, sebelum menyalahkan tim atas kegagalan organisasi, cobalah untuk melihat ke dalam diri Anda terlebih dahulu sebagai pemimpin. Berikut adalah beberapa hal yang mengindikasikan bahwa Anda harus memperbaiki pendekatan kepemimpinan Anda. Yang pertama, 1. Hasil yang selalu tidak memenuhi ekspektasi. Yang kedua, jarang atau bahkan tidak pernah ada ide baru yang muncul. Yang ketiga, tim yang tidak dapat bekerja sama. Yang keempat, tim yang hanya menjalani rutinitas tanpa bekerja dengan sepenuh hati. Pada wawancara dengan Ibu Yelmi Ayub, saya menanyakan apa kendala yang Ibu hadapi saat mengambil keputusan ini. Dan Ibu Yelmi Ayub menjawab, kendala Ibu adalah guru yang sudah susah belajar untuk menggunakan laptop dan handphone karena faktor umur dan ingatan untuk menghafal cara menggunakan laptop dan handphone. Dan juga ibu terkendala dengan orang tua siswa yang kurang mampu untuk membeli handphone Android dan memahami cara menggunakannya. Dengan sedikitnya jumlah siswa, para guru wali kelas bisa datang ke rumah siswa yang semua rata-rata tetanggaan dan tidak jauh dari sekolah untuk memberi materi pelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, kesimpulannya, komunikasi adalah proses interaksi antar individu atau kelompok dalam menyampaikan informasi serta untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam organisasi, komunikasi memegang peran penting dalam menciptakan kerjasama serta meningkatkan kerjasama anggota. Kepala Sekolah SDN 008 Muara Uwai berusaha untuk meningkatkan komunikasi agar tetap terjalin hubungan dan juga bisa menuangkan pendapat mengenai permasalahan jika melakukan komunikasi, baik itu melalui WhatsApp grup dan mendatangkan ke rumah satu persatu. Komunikasi dilakukan karena mempunyai fungsi yang penting baik di dalam organisasi. Jika pemimpin bisa membangun komunikasi di sekolah, maka komunikasi ini memberikan fungsi yang baik pada kemajuan sekolah. Pada dasarnya, komunikasi memiliki 4 fungsi utama, antara lain pengontrol, pengawas, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Dalam pengambilan keputusan, peran pemimpin sangat penting, karena seorang pemimpin mengambil keputusan dengan banyaknya pertimbangan dan kendala yang harus dibahas dan difikirkan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memandu bawahannya dengan baik dan dianggap baik oleh rekan-rekan lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.